Bagaimana caranya dong Ustadz supaya rumah kita tidak angker? Bagaimana caranya Ustadz? Alhamdulillah Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita juga cara. Yang pertama, baca surat Al-Baqarah sering-sering di rumah kita tuh Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Bacalah oleh kalian surat apa? Al-Baqarah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Makanya bapak-bapak tiap malam Al-Baqarahan, jangan cuma yasinan. Ya. Al-Baqarah antum baca, bisa disetel, kalau bisa antum baca sendiri, antum hafalkan. Apalagi kalau antum bisa ngapalin Al-Baqarah, maka kata Rasulullah, ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena mengambil surat Al-Baqarah itu berkah, wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu adalah kerugian, penyesalan, wala yastati'uhal batalah, dan para penyihir pun tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Para penyihir tidak mampu terhadap surat Al-Baqarah. Makanya sangat dianjurkan sekali Pak, ya, di rumah kita sering-sering membaca surat Al-Baqarah. Kalau bisa Bapak menghafalkannya, mempelajarinya, supaya apa? Supaya setan pun lari dari rumah kita. Ya. Sebab yang kedua yang insya Allah berusaha kita supaya rumah kita tidak angker, yaitu jangan lupa berzikir kepada Allah. Di saat kita makan, di saat kita masuk ke rumah, di saat antum ya, berjima dengan istri antum. Antum punya istri enggak? Punya. Doa jima apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu mau makan Pak. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya, sampai-sampai di antara ya orang itu ada yang menambangkan pakai kaligrafi gede, Bismillah janni Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Ini penting ya akhi, karena zikir itu sangat kuat dan kokoh sekali untuk melindungi rumah-rumah kita dari apa? Ya, daripada gangguan setan, para jin-jin yang jahat. Ya, karena zikir itu kekuatannya dahsyat sekali. Yang ketiga, agar rumah kita tidak angker ya akhwat Islam azakumullah, laksanakan ketaatan di dalam rumah kita. Tegakkan tauhid di dalam rumah kita. Amalkan sunnah dalam rumah kita. Copot itu yang namanya foto-foto, jangan dipampang. Ya. Patung-patung yang ada, kepalanya dipotok, diputuskan. Kadang antum punya beli boneka anak, mirip bonekanya sama binatang. Ini pun juga diantara sebabnya tuh Pak. Iya. Kalau antum mau beli bonekanya yang jangan kayak manusia banget Pak, atau jangan kayak binatang banget. Kalau bisa tidak ada kepalanya, dicabut aja itu matanya. Ya. Udah, yang penting kan ada boneka. Makanya Rasulullah SAW pernah melihat Aisyah bikin boneka-bonekaan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hai Aisyah, ini boneka apa?" Kata Aisyah, "Ini kuda ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kok kuda ada sayapnya?" Kata Aisyah, "Kan ini kudanya Nabi Sulaiman." Iya. Aisyah bikin kuda-kudaan tapi dari kain. Kalau sebatas begitu saja enggak masalah. Itu diperbolehkan kata para ulama. Tapi kalau ternyata itu mirip banget, ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya dan yang lainnya,
Jangan Pak, jangan. Kan itu bisa mengundang apa? Syayatin. Maka kalau kita ingin rumah kita supaya tidak angker Bapak sekalian, tegakkan ketaatan di dalam rumah kita. Tegakkan tauhidullah, jadikan mereka menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar rumah kita tidak angker akal Islam, atau yang keempat atau yang ketiga, terserahlah berapa kek. Ya. Yang keempat, ya akal Islam, azakumullah, tegakkan sholat di rumah kita. Kata Rasulullah, idza shalla ahadukum fil masjid, apabila salah seorang dari kalian telah sholat di masjid, falyaj'al fi baitihi nasiban min sholatihi, hendaklah ia jadikan bagian dari sholatnya itu di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun lahu min sholati khaira, sebab Allah akan menjadikan kebaikan untuk rumahnya dari sholatnya tersebut. Rasulullah menyuruh supaya rumah kita itu ada bagian dari sholat kita. Makanya kalau kita sholat di masjid, sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Maka antum jangan biasakan sholat sunnah itu di masjid terus. Biasakanlah sholat sunnah itu di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita kena bagian sholat itu Pak. Sebab dengan sholat itu kata Rasulullah, Allah akan jadikan kebaikan di dalam rumah kita. Allah akan jadikan kebaikan di dalam rumah kita. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Yang kelima, agar rumah kita tidak angker, tidak dimasuki oleh para jin-jin itu, makhluk-makhluk halus itu, yaitu akhwal Islam, azakumullah, berusahalah rumah kita itu ya akhi dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran secara umum. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwa rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan bersinar bagi penduduk langit itu seperti bintang-bintang bagi penduduk bumi. Kalau antum melihat ke langit di waktu malam berkedip-kedip, demikian pula rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran, maka buat penduduk langit rumah itu berkedip-kedip, ya, terlihat bercahaya. Makanya subhanallah, jangan lupa Pak, rumah kita itu jangan sepi dari membaca Al-Quran Pak. Karena ini sangat penting sekali. Syaitan pun akan pergi insyaallah dari rumah kita. Jangan lupa, makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk baca Al-Quran, ya, supaya khatam Al-Quran sebulan sekali kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 2 bulan sekali. Kalau nggak bisa ya setahun sekali. Tapi kalau bisa antum bisa sebulan sekali, masya Allah, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini dia sebab pertama kenapa rumah itu angker, karena rupanya di dalam rumah kita ada makhluk lain yang ikut hidup di rumah kita. Adapun sebab yang kedua, penghuninya yang angker, ya. Ini bisa menyebabkan rumah itu angker Pak. Suami yang temperamen atau istri yang marah-marah, akhirnya kehidupan rumah tangga pun menjadi sesuatu yang bagaikan api neraka. Gak betah dia tinggal di rumah karena melihat pasangannya, suaminya atau istrinya ternyata dia membuat dia tidak bisa nyaman dalam rumah dia. Maka akhwat Islam, azakumullah, ini banyak sebab kenapa hal itu bisa terjadi.
Sebab yang paling utama adalah akibat maksiat-maksiat yang dilakukan oleh penghuni rumah. Suami yang di luar ternyata ganjen. Suami yang ternyata di luar matanya jelalatan. Gak betah ngelihat akhwat bening. Ya. Istri mungkin pula ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya maksiat itu merubah sikap dan sifat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Tirmidzi apa? Ma tawadda itsnan. Tidaklah dua orang yang saling mencintai tadinya, tsumma yufarraq bainahuma, kemudian pecah, bercerai, illa bidzambi yusibu ahaduhuma, kecuali akibat daripada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Biasanya akibat dosa tuh Pak. Ya, ima dosa suami atau dosa istri. Akibat dosa akhirnya menyebabkan sifat seorang manusia berubah. Akibat dosa menyebabkan seseorang bisa saja mudah marah. Akibat dosa terkadang menimbulkan suudzon, berburuk sangka. Akibat dosa akhirnya rumah tangga kita tidak berkah. Makanya berusaha suami, istri tinggalkan dosa. Berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga kita. Yang kedua, rumah kita menjadi serem dan angker, ya. Disebabkan oleh ada benda-benda asing yang membuat mereka tidak akrab dan tidak harmonis. Apa itu benda asing itu? Nih Pak nih, gadget, HP, ya, BlackBerry, WhatsApp. Suami pulang ke rumah, istrinya asyik aja, alah, bebean. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka lagi, pluk, balik lagi bebean. Orang disambut suaminya, mas, gimana kabarnya mas? Ya, sediakan makanan. Sudah lupa itu semua tugasnya, gara-gara apa? Ini bisa berubah menjadi malapetaka, Bapak. Si anak pun terkadang terlalaikan oleh hal seperti ini. Ibunya lagi WhatsApp, anaknya minta sesuatu. Emaknya marah, kamu ngapain sih? Kenapa? Karena emaknya lagi asik WhatsAppan rupanya, lagi asik BBM-an. Makanya benar Pak, survei membuktikan. Ya, bahwa yang namanya hal seperti ini seringkali membuat temperamen antum tuh. Anak, ya, ketika suami ataupun istri sedang asyik begitu, dia merasa tidak diperhatikan. Akhirnya kalau anak merasa tidak diperhatikan, akhirnya dia akan sedikit nakal karena dia minta perhatian. Tapi apa yang menjadi permasalahan? Si ibu pun sedang asyik begitu, tidak suka diganggu. Suami istri masing-masing asyik. Memang betul ya kata orang, ya, BBM ataupun yang lain menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ya, suami istri lagi sender-senderan, punggung-punggungan masing-masing begini aja. Ya. Akhirnya hubungannya jadi kurang harmonis. Apalagi kalau suami atau istri sudah asyik dengan Facebook, sudah kenalan sama yang namanya lawan jenis. Wah, bahaya itu Pak. Ada seorang akhwat ngomong ke saya, Ustadz, suami saya ini kok aneh ya, main Facebook sampai jam 3 malam Ustadz.
Main Facebook sampai jam 3 malam, bayangkan. Masya Allah. Saya pernah tegur sama suami saya. Marah dia, Ustaz. Tuh kan, angker enggak? Ya. Marah dia. Saya bilang, ngapain sih Mas habiskan? Saya ini mau dakwah. Loh, dai. Ya. Udah jadi ulama Facebook. Dia bilang mau dakwah, ngapain habiskan waktu dengan itu? Kenapa dia tidak habiskan waktu dengan ngapalin Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Itu kan lebih manfaat daripada dihabiskan dengan Facebook. Sebaliknya, suami, ada ikhwah datang ke saya, kayak nangis, mau sedih gitu. Kenapa, akhi? Nggak tahulah Ustadz. Istri saya semenjak saya izinkan main Facebook kok berubah. Ya sekarang tidak semesra yang dulu. Lebih asik dengan Facebook. Dan subhanallah semakin kemari kok semakin berubah temperamen. Bahkan kemarin dia minta cerai. Kok bisa begitu? Ada curiga, kata Ana. Coba antum lihat, kayaknya dia kenalan sama laki-laki itu. Ternyata benar, rupanya ketemu bekas pacarnya waktu SMA. Cinta kembali bersemi. Wah, teringat-ingat masa lalu yang indah. Cinta pertamaku ini, alah. Ya. Dan ternyata semakin buruk keadaannya, Pak. Allahu a'lam, setelah itu saya nggak pernah dengar lagi dia. Saya dengar katanya sudah cerai. Subhanallah, bisa seperti itu Pak. Gara-gara apa? Facebook bisa seperti itu. Menghancurkan rumah tangga manusia. Makanya benda-benda asing seperti itu, waspadalah. Ya. Karena ini berat sekali. Ini senjata yang punya dua mata. Kalau tidak menghancurkan hidup kita, menghancurkan waktu kita dan yang lainnya, habis terkadang. Ikhwatul iman, azakumullah. Ya. Nah ini, akhi, benda asing ini yang terkadang membahayakan kita. Kita harus segera sadar. Karena kalau benda asing itu sudah masuk di hati kita, terkadang mata kita buta. Terkadang mata kita sudah tidak bisa melihat kebenaran lagi. Terkadang ya sulit rasanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kemudian di antara sebabnya, kenapa rumah kita angker gara-gara penghuninya? Yaitu karena suami maupun istri tidak menjadi hamba-hamba yang tunduk kepada Allah. Tidak menjadi hamba-hamba yang taslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Shalawatullahi alaihi wasallam. Sehingga ketidaktundukan dia kepada Allah, ketidaktundukan dia kepada Rasulullah menyebabkan akhlak-akhlaknya berubah, menyebabkan sikap dan sifatnya berubah. Karena memang benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat itu akan menyebabkan panasnya jantung, panasnya hati kita. Dan panasnya hati akan merubah sifat dan sikap seorang manusia. Makanya antum lihat, saya pernah lihat ada seorang ikhwah, ya, setelah ngaji sifatnya berubah aja 180 derajat Pak. Bahkan pekerja-pekerjanya sendiri cerita ke saya begitu. Ustadz, bapak bos kita ini dulu waktu belum ngaji, ya Allah Ustadz, pemarah banget. Cepet marah, gak sabaran, cepet stres. Tapi setelah ngaji ini ya Allah 180 derajat berubah. Lebih adem, lebih sabar. Kenapa bisa seperti itu Pak?
Karena dulu sebelum dia ngaji, mungkin dia lupa kepada Allah. Dia tidak tunduk kepada Allah. Dia lebih senang untuk menghabiskan waktu dengan berleha-leha. Sehingga akhirnya hatinya pun tidak tentram, tidak tenang. Menyebabkan akhirnya sifatnya pun pasti seperti itu. Tapi setelah dia mengaji, dia banyak berzikir kepada Allah, dia dekat kepada Allah, hatinya tenang. Makanya Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi apa? Tentram, tenang. Ya akhul Islam azakumullah. Nah ini sebabnya. Makanya ya akhul Islam, bagaimana supaya kita ingin sekali mendapatkan atau mempunyai rumah tangga yang isinya Masya Allah. Ya. Yang kita lakukan adalah yang pertama tentu kita berusaha ya akhi untuk menjadi dan mengisi rumah tangga kita dengan kelemah lembutan. Bukan dalam hadis yang sahih atau dihasankan oleh Syekh Albani dari Imam Ahmad dan yang lainnya, apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, adkhala fi qulubihimur rifqa, Allah akan masukkan ke dalam mereka itu kelemah lembutan. Suami lembut sama istri, istri pun lembut sama suami. Suami sabar menghadapi kekurangan istri, istri pun sabar menghadapi kekurangan suami. Suami berusaha untuk pengertian sama istri, istri pun sama berusaha untuk pengertian sama suami. Kalau seperti itu insya Allah Pak, ya rumah tangga itu Masya Allah, rumah kita itu rumah surga Masya Allah. Surgaku rumahku surgaku, betah rasanya. Ya, kenapa? Karena di dalamnya terdapat kelemah lembutan yang Allah masukkan. Nah, untuk bisa lembut bagaimana Ustaz? Sudah saya sebutkan tadi tiada lain dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu. Makanya sebab yang kedua, isi rumah kita baik suami maupun istri dengan banyak menaati Allah dan saling membantulah untuk menaati Allah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahum ra'an, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, ia solat di waktu malam, lalu ia pun bangunkan istrinya untuk solat. Jika tidak bangun diperciki wajahnya. Dan semoga Allah rahimallahum ra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia pun sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Bila tidak bangun maka diperciki apa? Wajahnya. Pak, antum kalau diperciki lagi tidur sama istri antum ngapain? Yo, ngambek nggak? Ya. Kalau antum gak ngambek bahkan berterima kasih sama istri, terima kasih mah, thank you. Iya. Saya dibangunin buat sholat malam, berarti memang antum orang yang ingin dibantu untuk kebaikan. Tenang. Ya, untuk saling apa? Membantu dalam kebaikan. Tapi juga istri jangan cemberut kalau suami ternyata gak mau bangun. Dan juga suami pun jangan maksa istrinya supaya bangun. Karena tauladan kita Rasulullah SAW, beliau sholat malam dalam keadaan Aisyah tidur di hadapannya. Ketika beliau mau sujud, jadi cubit itu kakinya Aisyah. Aisyah pun kemudian melipat kakinya. Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah naik, Aisyah kakinya dilonjorin lagi. Ya. Ketika Rasulullah tersisa sholat witir, belum bangunin Aisyah. Aisyah bangun sholat witir. Ternyata Rasulullah hanya membangunkan Aisyah untuk sholat witir. Tidak maksa Aisyah. Aisyah, kamu sholat malam harus. Ya. Ada seorang ibu ngeluh sama saya, Ustadz,
Saya punya suami gimana ya Ustadz? Gak suka sholat tahajud Ustadz. Masya Allah ibu, kata saya. Suami ibu sholat 5 waktunya dijaga nggak? Alhamdulillah rajin ke masjid sih. Jadi ibu maunya kayak gimana? Ya mau yang sholat tahajud lah. Masya Allah. Kemampuan orang tuh beda-beda ibu. Jangan sampai hanya karena ibu menginginkan supaya suami ibu seperti ibu, akhirnya setan masuk ke dalam hati ibu dan menganggap suami saya ini payah. Kayaknya udah nggak level sama saya. Mulai itu setan masuk situ Pak. Akhirnya ngelihat ikhwan lain yang lebih soleh. Wah, kalau ikhwan ini soleh ya suami saya. Jadi itu permainan setan itu Pak. Iya. Akhirnya apa? Lama-lama cinta istri berkurang. Hati-hati seperti itu. Ikhwatul Islam azakumullah. Padahal kata seorang ulama Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau kamu diberikan oleh Allah kemudahan sholat malam, jangan kamu meremehkan orang yang tidak sholat malam. Bisa jadi yang tidak sholat malam lebih baik dari kamu. Kalau kamu diberikan oleh Allah kemudahan untuk berpuasa, jangan kamu remehkan orang yang tidak berpuasa. Bisa jadi orang yang tidak berpuasa itu lebih baik buat kamu dari kamu. Iya. Maksudnya ya akhal Islam azakumullah, bahwa rumah tangga yang didasarkan kepada ketaatan itu akan memberikan kebahagiaan. Istri yang bertakwa kepada Allah, suami yang bertakwa kepada Allah, istri ya yang berusaha untuk menjalankan hak suaminya, suami yang berusaha untuk menjalankan hak istrinya. Tapi biasa Pak, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya keblejok juga, jatuh juga. Itu lumrah. Terkadang suami kita selama ini Masya Allah bagus, tapi kok suatu ketika berbuat kesalahan. Nah kekurangannya istri, kata Rasulullah, terkadang gara-gara satu kesalahan 1000 kebaikan hilang. Makanya kata Rasulullah SAW, Ra'aitun nar, aku melihat api neraka, fa'idha aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita, yakfurna, mereka kafir. Kemudian ditanya, yakfurna billah, mereka kafir kepada Allah wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, yakfurnal ashir, idza ahsana ahadukum ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Ya, tapi ia kafir kepada suami apabila salah seorang dari kalian sudah banyak berbuat baik kepada istri, kemudian melihat satu kesalahan dari suami, ia pun langsung berkata, aku tidak pernah melihat kamu berbuat baik. Akhirnya 1000 kesalahan kalah oleh 1000 kebaikan kalah oleh 1 kesalahan. Tapi maaf Pak, terkadang di antara laki-laki pun ada yang berjiwa wanita Pak. Ketika melihat istrinya salah satu aja udah sebel gitu. Hilang semua kebaikan istrinya. Padahal selama ini istrinya sudah capek mendidik anaknya. Selama ini istrinya berusaha untuk berbakti sama suaminya. Tapi gara-gara satu kesalahan yang dilakukan istri, suaminya langsung hilang semua di mata dia. Saya katakan nih, laki-laki setengah perempuan. Iya. Tidak layak seorang laki-laki bersifat seperti itu. Kadang kita dalam berteman juga suka begitu. Kita berteman dengan teman gara-gara teman kita salah satu, akhirnya kita tinggalkan teman kita. Itu sifat perempuan, Pak. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Nah, ya akhi, ya. Suami dan istri berusaha untuk saling membantu dalam kebaikan. Saling mengingatkan. Ya, dan jangan merasa canggung untuk diingatkan oleh oleh pasangan kita. Orang yang tawadu, orang yang ikhlas, tandanya apabila dia diingatkan,
dia tidak merasa panas, tidak pula ngeyel, tapi ia mengakui bahwa itu salah. Ya, kalau memang itu salah, dan mendoakan orang yang mengingatkan kesalahannya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah, disinilah penting, akhi, azakumullah. Ya, suami istri saling mengerti. Abu Darda pernah berkata kepada istrinya, "Hai istriku, kalau kamu melihat aku marah, tolong ridhokan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu, hai istriku." Masya Allah, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu warḍah, seorang sahabat yang mulia, ya, berkata kepada istrinya, "Hai istriku, kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu. Tapi kalau aku marah, tolong ridhokan aku." Ikhwatul iman, na'azakumullah. Kemudian ya akhi, a'azakumullah, agar rumah kita menjadi rumah idaman, rumah yang betul-betul memberikan kedamaian, bukan rumah-rumah angker, yaitu suami dan istri rajin menuntut ilmu Allah, mempelajari tentang apa itu hak-hak Allah, kemudian menimbulkan keilmuannya tersebut ketakwaan kepada Allah. Dia pun berusaha untuk mempraktekkan ilmunya yang pertama dia praktekkan kepada pasangan hidupnya dulu. Seorang istri menuntut ilmu, yang pertama kali dia praktekkan adalah kepada suaminya sebelum kepada yang lainnya. Seorang suami pun demikian, berusaha semaksimal mungkin, ikhwatul Islam, azakumullah, ya, untuk memenuhi hak-hak masing-masing dengan cara menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau hal seperti itu, mudah-mudahan rumah tangga kita termasuk rumah tangga yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi Bapak, itu tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan cara satu kunci. Kuncinya yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Mujahadah, ya, berjihad, berjuang. Masing-masing suami dan istri harus berjuang. Seorang istri yang menuntut ilmu, dia akan berpikir, di saat saya sebel kepada suami saya, wah, di saat itu saya pahalanya banyak insyaallah. Nah, terkadang Pak, seorang istri melayani suami di saat dia cinta, Masya Allah, "Ma, ambilin kopi dong." "Iya sayang." Yeah. Dibikinin dengan penuh kegembiraan. Tapi kalau si istri lagi sebel sama suaminya, lagi kesel sama suaminya, "Ma, bikinin kopi dong." "Bikin aja sendiri sana." Tapi kalau istri itu berilmu dan menuntut ilmu, dia berpikir, ketaatan kan semakin berat semakin besar pahalanya ya. Saya ini kok berat banget menaati suami saya ketika saya kesel sama dia. Ini besar sekali pahalanya. Ketika disuruh sama suaminya, "Ma, ya, tolong dong bikin kopi." "Iya," sambil kesal-kesal gitu. "Iya." Ya. Kemudian dikasih juga. Taati, tapi dia tahu walaupun berat, tapi dia tahu di saat itu pahalanya besar sekali, alhamdulillah. Dia berusaha, ya, untuk mencari keridhaan suaminya. Dia berusaha mengamalkan hadis Nabi SAW, "Unzuri aina anti min." Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Fa innama huwa jannatuki au naruki. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Istri yang menuntut ilmu, dia amalkan ilmu itu pada suaminya. Dia ingin mendapatkan keridhaan suaminya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Demikian pula suami yang bertakwa kepada Allah, yang menuntut ilmu, dia ingin mendapatkan pahala yang besar dari istrinya. Dia pun berikan senyuman kepada istrinya. Berapa banyak terkadang suami yang buat senyum sama istrinya aja jarang sekali. Selalu dia berikan senyuman kepada istrinya. Ya.
berikan sikap kelemah lembutan, berbuat baik kepadanya. Ia ingin mengamalkan hadis Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada wanita, fa innahunna khuliqna min dhila, karena para wanita itu tercipta dari tulang rusuk, wa inna a'waja syai'in min ad-dhila a'lah, dan bahwasanya tulang yang paling bengkok yaitu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqima, kalau kamu paksa untuk diluruskan, dia akan patah. Kalau kamu biarkan, ia tetap bengkok. Tapi caranya bagaimana? Kata Rasulullah, fastausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada para wanita. Dia ingin mengamalkan hadis ini. Dia ingin dapat pahala dari istrinya. Bagaimana supaya istri saya menjadi tempat pahala buat saya? Saya berbuat baik kepada dia. Kalau memang suami dan istri, Pak, sudah menjadikan pasangannya sebagai lumbung pahala, saya yakin dia akan berusaha, mereka masing-masing berusaha untuk berbuat baik kepada pasangannya masing-masing. Tapi itulah memang, Pak, tidak semudah ternyata dari pembicaraan yang kita bicara. Karena sudah kita sebutkan tadi yang namanya iblis dan bala tentaranya ingin sekali supaya suami istri itu apa? Bercerai, berpisah. Terkadang, Pak, akibat daripada kesalahan yang kita pikirkan, kesalahan itu pinternya setan. Makanya suami dan istri itu hendaknya menjaga pikirannya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, asal segala keburukan dari pikiran. Pikiran dan di pikiran, kalau antum mikirin terus berubah menjadi niat. Suasana hati berubah. Coba kalau antum melihat istri antum berbuat salah, lalu antum yang antum pikirkan kesalahannya aja, lupa kebaikan dia. Kalau antum sudah ingat terus kesalahannya, antum kesal sama dia. Kalau antum sudah kesal, ya, mungkin antum mukul dia dan yang lainnya. Demikian pula seorang istri ketika yang dipikirkan kesalahan suaminya saja, yang ada adalah akibatnya si istri tidak mau lagi taat kepada suami. Akibat dari apa? Pikiran. Ya. Demikian pula, Pak, suami dan istri berusaha untuk sekuat mungkin, semaksimal mungkin menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah. Ya. Seorang suami kalau memang merasa istrinya belum bisa memenuhi syahwatnya, alhamdulillah Allah masih mubahkan untuk 2, 3 dan 4. Ya. Asal memang betul-betul bisa bertanggung jawab. Nah, terkadang banyak suami kayak kucing kawin lagi tapi istri pertama nggak tahu. Tapi dia nggak siap kalau ketahuan sama istri pertama. Ya. Dia tidak siap. Akhirnya apa? Ketika istrinya pertamanya tahu, disitulah kiamat. Akhirnya istri keduanya dia cuekin, sudah tidak pernah lagi. Ini wallahi zalim. Ya. Ada seorang suami nanya ke saya, Ustadz, saya bingung nih Ustadz. Saya udah nikah lagi, sudah punya istri 2. Tapi istri saya dua-duanya minta pilihan. Mas pilih dia atau pilih saya? Saya bingung Ustadz, mau ceraiin yang mana katanya. Kata anak, bahlul ente berani nikah lagi tapi nggak berani bersikap adil. Ya. Si itu yang mau nikah lagi, si itu maunya enaknya doang, kata saya. Ya harus tanggung jawab lah. Tidak boleh suami itu takut sama istri pertama gara-gara istri pertama akhirnya dia cuekin, dolimi istri keduanya. Haram ya akhi. Apa antum tidak takut kalau antum datang pada hari kiamat dalam keadaan miring antum? Makanya akal Islam azakumullah bukan apa-apa. Saya terkadang geram melihat orang-orang yang menikah lagi tapi ternyata tidak siap. Dan dia tidak gentle di hadapan istri pertamanya. Akhirnya menyebabkan dia tidak berbuat adil dalam pernikahannya. Seringnya zalim. Sallallahu salamata wal afiyah. Iya. Ikhwatul iman azakumullah. Makanya kalau antum masih masuk dalam grup isti, jangan sekali-kali deh Pak.
ikatan suami takut istri. Ya. Nah, ini akhwat Islam azakumullah, tidak perlu saya berpanjang lebar berbicara masalah poligami karena itu bukan fak saya. Itu diberikan kepada ustadz-ustadz yang sudah poligami aja. Sebab kalau saya yang bicara mungkin takutnya ada seorang ikhwan nantang, kok ustadz nggak ngasih toladan? Puyeng juga saya. Atau tiba-tiba ada akhwat telepon SMS, Ustadz saya pengen jadi istri kedua Ustadz. Alah, nggak mau. Ya, baik, saya kira cukup sampai di sini.